Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kita sore-sore kontrol di kandang apa yang akan terjadi. Sering-sering kita kontrol guys, kalau yang namanya ternak, yang namanya kandang itu harus sering-sering dikontrol. Nah dari sini banyak sekali sih kawan-kawan yang melihat video, melihat konten saya itu yang menanyakan, kenapa Pak kok nggak pakai nipel saja air minumnya, kok malah lebih cenderung pakai botol yang seperti itu. Apakah nggak capek? Ya iya, kita memang agak sedikit repot kalau kita menggunakan wadah minum dengan botol yang seperti ini. Kita memang agak sedikit capek, agak sedikit ribet ya kalau menggunakan botol yang seperti ini. Ini 1 liter ini kalau nggak salah ini kawan. Jadi kalau kita ya itu tadi balik-balik itu kan kepuasan cara beternak, cara menyikapi ternak itu beda-beda. Jadi terkadang ada yang menggunakan nipel karena banyaknya puyuh. Kalau memang saya itu mungkin populasi sekitar 700-an. Itu pun indukan semua. Kita telurnya fertil semua. Jadi ya mungkin kalau 1000 2000 lebih kita juga mungkin ya terpikir untuk menggunakan nipel. Tetapi kalau saya lebih cenderung lebih seneng menggunakan botol seperti ini. Tujuannya apa? Yang pertama, itu mudah dibersihkan. Ya, setiap kali kita nyuci, setiap kita kali mengganti air minumnya, itu bisa kita cuci. Nah, tujuannya apa? Ya, terkadang puyuh itu kan habis makan. Habis makan, pur, kemudian di sisa paruhnya itu masih ada pakan, kemudian dia minum. Tapi kalau menggunakan nipel yang model apa itu ya, yang gantung itu bagus. Ya karena dia dicucuk keluar airnya, kemudian dihindari dia kan apa ya, yang jenis mangkok gantung lah. Tapi kalau mangkok yang seperti ini, seperti mangkok tampungan di bawah itu rasa saya kita harus ya bukannya kurang bagus. Saya nggak ngomong mana yang bagus mana yang enggak, itu kan semuanya tergantung dari kita yang jalani. Kita yang jalani. Tetapi kan kalau saya lebih cenderung seperti ini. Kalau menggunakan nipel, saran saya nipel yang gantung. Kalau nipel yang di sini menggunakan selang itu dia jatuhnya seperti ini. Nampung, dia ada tampungan air. Nah takutnya, khawatirnya itu apabila puyuh itu barusan makan, di paruhnya itu masih ada sisa pakan, kemudian dia minum. Maka yang terjadi seperti ini. Ya seringkali seperti ini. Nah inilah gunanya kita menggunakan tabung. Nah itu airnya akan seperti itu. Ya, itu ada sisa-sisa pakan di situ. Ada sisa purnya di situ. Ada sisa pakan dari paruh dia. Nah ini nanti biasanya kita cuci. Dia bersih kembali. Nah ini kalau berlarut-larut di situ, maka ini akan menjadi timbul penyakit kawan. Ya, makanya kalau kita menggunakan saya menggunakan botol seperti ini, kenapa? Nah, seperti itu aja dia sudah terbuang, ya. Dia sudah terbuang di situ, dia bersih gitu loh. Tapi kalau kita menggunakan nipel yang seperti mangkok itu ada tampungannya seperti ini, kita buangnya sulit untuk membersihkannya. Ya, balik-balik lagi kepuasan untuk pemeliharaan itu beda-beda kawan. Beda-beda. Tetapi kan dari situ memang cara merawatnya kita berbeda. Ya, jadi kenapa saya tidak menggunakan nipel? Ya alasannya seperti itu. Karena kalau kita menggunakan ini, memang kita agak capek. Tetapi di sini kita lebih simpel untuk cara pembersihannya. Karena menjaga kebersihan ternak puyuh itu wajib kawan. Jadi supaya terhindar dari penyakit, nanti takutnya kalau kita ada endapan-endapan pur di sini, yang airnya keruh seperti ini di setiap sorenya pasti seperti itu.
Padahal pagi tadi sudah kita bersihkan. Nah, ini ada endapan seperti sisa-sisa bekas pur dia dari paruhnya, kemudian dia minum seperti itu. Tapi kalau ini coba kita buang, nah hilang dia karena rajin dibersihkan, ya. Yang keruh tadi hilang. Nah inilah yang kita jaga agar supaya kebersihan di tempat air minumnya itu selalu terjaga. Maksud saya gitu kawan. Jadi kebersihan di air minumnya itu selalu terjaga dan kita selalu menjaganya supaya tidak terkontaminasi dengan bakteri, dengan jamur, dengan penularan penyakit dia dari dia ke dia. Ya kalau dia sakit tentu akan cepat menular. Karena apa? Karena dari air minumnya itu tadi. Makanya kalau kami menggunakan air minum yang di botol, setiap kita pergantian air minumnya, itu tetap kita ganti. Kita cuci menggunakan ya alat seadanya kita cuci. Jadi kita ada kemoceng untuk bisa mencucinya. Ya, kita menggunakan alat ini sampai ke dalam. Ini cara nyucinya. Jadi menjaga kebersihan air minum dan pakan itu wajib kawan. Supaya ternak kita terjaga. Supaya ternak kita jauh dari penyakit. Kenapa? Seringkali saya sarankan dengan kawan-kawan, ternak ini intinya kita menjaga kebersihan. Kalau lingkungan bersih, kemudian suasananya juga tenang, terus udaranya juga bagus, lagi-lagi balik-balik adalah masalah kebersihan. Tentu kalau masalah kebersihan ini mutlak, wajib hukumnya. Nah, balik lagi ke permasalahan kita. Kenapa kok saya menggunakan air minum botol seperti ini? Ya, karena satu alasan saya bisa mudah untuk dibersihkan. Menghindari kontaminasi dari bakteri yang nyebar di air minum. Karena kalau puyuh makan tetap menggunakan paruhnya, kemudian dia minum, pur ini nanti terbawa ke sini. Ya, terbawa ke wilayah air minumnya sini. Sehingga apa? Akan keruh di sini. Nah, kalau tidak kita cuci, kalau tidak kita bersihkan di setiap harinya, maka dia akan timbul jamur, timbul penyakit, timbul virus, timbul bakteri, dan lain-lain sebagainya. Ya di situ akan mengganggu kesehatan puyuh. Di setiap satu puyuh berpenyakit satu, maka akan cepat menyebar. Pak, ribet ternak puyuh berarti ya harus dijaga kebersihannya. Lah puyuh ngasilkan duit untuk kita. Masa kitanya juga merawatnya setengah-setengah? Kan gitu ya. Masa ini kita paksa terus dia supaya keluar telur terus, kita jual telurnya, terus kita merawat dia asal-asalan, kan rasanya kan nggak imbang, dan bahkan itu nanti malah bisa memicu dia tidak bertelur. Karena apa? Ya karena itu tadi faktornya, banyak permasalahannya dari perawatan. Ya intinya semuanya itu kalau ternak mau berhasil, ya kita perawatannya yang bagus. Kalau kita perawatannya asal-asalan, ya hasilnya asal-asalan kawan. Semuanya itu kan tergantung kita. Tergantung kita menyikapi ternak kita. Kalau kita asal-asalan, kita cuman sekedarnya, ya hasilnya ya sekedarnya. Usaha tidak akan mengkhianati hasil kawan. Jadi kalau kita hasilnya, kita usahanya bagus, saya rasa hasilnya bagus. Ya, mungkin hanya itu kawan-kawanku semuanya, kita berbagi tentang informasi kenapa sih banyak pertanyaan kok menggunakan air minum botol. Padahal kan kita kan kalau pakai nipel kan lebih praktis. Kasih pakan yang penting di tampungan air itu full, kasih pakan tinggal lari, kasih pakan tinggal lari, kan gitu. Jadi kalau di sini mungkin alasan saya seperti itu ya. Boleh menggunakan, ya saya nggak menyalahkan yang menggunakan nipel, bagus. Yang penting kan
perawatannya, perawatan menyikapi perawatan itu seperti apa, menjaga kondisinya agar supaya puyuh ini tetap sehat terus kan seperti apa ya? Tentu kita lebih cenderung untuk bisa mengontrol puyuh kita. Gimana caranya agar supaya kita lebih mudah, mau pakai nipel dianggap mudah silahkan, mau pakai yang botol seperti ini dianggap mudah ya silahkan saja. Terserah pilihan kita masing-masing. Ya, jadi saya nggak nyalahkan yang pakai nipel, saya juga yang nggak membenarkan yang pakai botol ya enggak. Semuanya benar. Intinya bisa menjaga kebersihan untuk ternak kita supaya ternak sehat, kemudian hasilnya pun lumayan sehat untuk kita. Ya, mungkin hanya itu kawan-kawanku, rekan-rekanku sedikit berbagi pengalaman. Terima kasih yang sudah subscribe. Salam persaudaraan, salam satu bulu, salam satu hobi, salam dok puyuh, salam telur puyuh, salam ceketer dari Jambi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat kawan.